Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Rahmawati dengan NIM 23320111014. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Ariska Ginalita, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi dengan tema Urgensi Hukum Internasional di Era Globalisasi dan Digital. Definisi hukum internasional. Hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara dan etnis lain dalam sistem internasional. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukum perang, hukum hak asasi manusia, hukum perdagangan internasional, dan hukum lingkungan. Tujuan utama hukum internasional adalah untuk menjaga perdamaian, mengatur konflik, mendorong kerjasama antar negara, serta melindungi hak asasi manusia. Pentingnya hukum internasional di era globalisasi dan digital. Ada beberapa poin yang menjelaskan pentingnya hukum internasional dalam konteks ini. Satu, pengaturan hubungan antar negara. Hukum internasional menyediakan kerangka hukum yang mengatur hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama internasional. Yang kedua adalah mengikut sertakan isu global. Berbagai isu global seperti perubahan iklim, terorisme, lintas negara, dan kejahatan cyber memerlukan pendekatan multilateral. Yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia. Hukum internasional berperan dalam melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Selanjutnya adalah dampak globalisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai deteritorialisasi hukum. Yang pertama adalah pengaruh teknologi informasi. Dengan adanya internet dan teknologi digital, aktivitas yang sebelumnya terikat pada lokasi fisik kini dapat dilakukan secara global. Contohnya, transaksi perdagangan dan komunikasi antara individu dan perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas negara, sehingga memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Yang kedua adalah peningkatan bagi kedaulatan negara. Deteritorialisasi yang mengakibatkan konservasi negara menjadi lebih kompleks. Yang ketiga adalah norma dan hukum baru. Perkembangan teknologi menciptakan kebutuhan akan norma dan peraturan baru yang relevan dengan konteks global. Misalnya, isu-isu seperti keamanan cyber, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global. Selanjutnya adalah tantangan hukum internasional. Berikut ada beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah yang pertama, ketidakpatuhan negara. Banyak negara seringkali tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian internasional. Contohnya, ketidakpatuhan terhadap Perjanjian Paris tentang perubahan iklim menunjukkan bahwa kepentingan nasional seringkali mengalahkan komitmen internasional, mengancam upaya global untuk mengatasi isu-isu mendesak. Yang kedua adalah kepentingan politik dan geostrategis. Kepentingan politik dan geostrategis dapat menghalangi penegakan hukum internasional. Yang ketiga adalah kejahatan lintas batas. Globalisasi telah mempertimbangkan masalah kejahatan lintas batas, seperti perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, dan terorisme. Yang keempat adalah aktor non-negara. Sistem hukum internasional seringkali kesulitan dalam menangani konflik yang melibatkan aktor non-negara, seperti kelompok berkejahatan dan perusahaan multinasional. Yang kelima adalah perkembangan teknologi.
adalah perkembangan teknologi membawa tantangan baru terkait privasi dan keamanan data. Adapun studi kasusnya adalah salah satu contoh penerapan hukum internasional dalam menangani kejahatan cyber adalah Konvensi Budapest tentang kejahatan cyber. Konvensi ini yang dianut oleh lebih dari 60 negara termasuk Indonesia, menyediakan kerangka hukum untuk kolaborasi internasional dalam pencegahan dan penyampaian kejahatan cyber. Selain itu, negara-negara dapat mengadopsi undang-undang domestik seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia yang mengatur keamanan informasi dan privasi data kerja sama lintas batas dan harmonisasi hukum juga menjadi kunci dalam efektivitas penegakan hukum cyber. Kesimpulannya adalah hukum internasional berperan penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, terutama dalam konteks kejahatan cyber. Kesimpulannya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi yang mengubah cara hukum diterapkan, menciptakan kebutuhan ya dan kerangka hukum yang adaptif dan responsif. Rekomendasi mencakup perlunya kolaborasi internasional dalam merumuskan kebijakan yang melindungi privasi dan keamanan data, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penegakan hukum. Selain itu, negara-negara harus mengadopsi instrumen hukum seperti Konvensi Budapest dan memperkuat kerjasama dalam menangani kejahatan cyber secara efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.